Jangan terlalu percaya kata-kata orang lain. Pada tahun 2016, film musikal berjudul La La Land sangat populer dan mendapat 7 nominasi dalam penghargaan Golden Globe yang ke-74. Film yang dibintangi oleh Ryan Gosling dan Emma Stone serta disutradarai oleh Damien Chazelle ini terasa bagaikan puisi. Walaupun kisah tentang dua orang pria dan wanita yang berusaha menggapai mimpi sudah sangat umum, produksi film musikal itu begitu mendetail dan fantastis sampai-sampai orang yang menontonnya merasa seolah-olah sedang berada di Disneyland. Damien juga pernah menyutradarai film berjudul Whiplash pada tahun 2013, dan aku cukup terkesan padanya sampai-sampai aku berusaha mencari artikel yang meliput wawancara dengan dirinya. Aku menemukan satu kesamaan dalam banyaknya artikel yang kubaca, yaitu bahwa film pertama Damien bukanlah Whiplash, melainkan La La Land. Sebenarnya Damien sudah menulis skenario film La La Land pada tahun 2006, tetapi pada saat itu tidak seorang pun bersedia berinvestasi padanya, karena ia masih pendatang baru. Selain itu juga ada banyak alasan yang menghalanginya, biaya produksinya dianggap terlalu tinggi, tidak akan ada yang tertarik menonton film musikal romantis, dan lain-lain. La pun harus membuktikan kemampuannya dengan membuat Whiplash. Film pertamanya ini tidak hanya diterima dengan baik oleh para kritikus, tetapi juga menghasilkan pendapatan 12 kali lipat di atas biaya produksinya. Setelah itu Damien kembali mengeluarkan skenario La La Land dari tahun 2006 dan kembali membujuk para produser. Tentu saja skenarionya adalah skenario yang dulu ditolak, tetapi keadaan sudah berubah. Alasan-alasan yang menolak skenario ini tidak berlaku lagi. Hal serupa juga pernah dialami sutradara Korea, Choi Dong-hoon. Skenario pertamanya adalah tentang 5 anak muda yang ingin merampok bank, tetapi skenarionya ditolak oleh perusahaan film. Menurut Choi, ia pernah diberitahu alasan kenapa skenarionya ini tidak diterima. Katanya, 5 orang tokoh utama dalam satu film terasa aneh dan ada terlalu banyak bahasa kasar dalam dialognya, namun film-film yang pada akhirnya disutradarainya, seperti The Big Swindle, Tazza, The TFS, Assassination memiliki banyak tokoh utama, bercerita tentang pencurian, dan berisi dialog dengan bahasa kasar. Sutradara Park Chan-wook juga memiliki sejarah yang sama. La memulai debut pada tahun 1992 dengan film berjudul The Moon is the Sun's Dream. Tokoh utamanya diperankan oleh penyanyi bernama Lee Sung Cheol. Hasilnya gagal. Segagal apa? Bahkan tidak ada satu ulasan pun yang ditulis tentang film itu. Menurut sutradara Lee Jo-nika, film berjudul Anarchists pada awalnya seharusnya disutradarai oleh Park Chan-wook. Tetapi para produser berkata bila sutradaranya adalah Park Chan-wook, mereka tidak bersedia berinvestasi. Mereka hanya bersedia berinvestasi apabila film itu disutradarai orang lain. Alhasil, film itu pun diserahkan kepada sutradara lain. Setelah gagal menyutradarai satu film selama 5 tahun, akhirnya Park Chan-wook mendapat kesempatan menyutradarai film berjudul Trio. Hasilnya bahkan lebih buruk lagi. Sutradara Bang Joon-ho, yang sukses dengan film-film seperti Memories of Murder dan The Host, juga pernah dicap sebagai sutradara tanpa visi komersial karena film debutnya The Dog of Flanders gagal. Pada periode yang sama, sutradara Ryu Sung-wan juga mengikuti screening dan kontes skenario, namun tidak berhasil. Saat itu Bang Joon-ho berkata kepada Ryu Sung-wan, "Sepertinya aku memang tidak berbakat, bagaimana kalau kita pindah profesi menjadi tukang roti?" Konon Park Chan-wook lah yang selalu menghibur mereka dengan berkata, "Yang penting bukan bakat, melainkan apakah kita bisa percaya pada diri kita sendiri. Jika kita mendengarkan apa yang dikatakan orang lain dan berusaha menghilangkan kelemahan-kelemahan kita, pada akhirnya kekuatan kita juga akan memudar." Ketika kita menyukai seseorang, walaupun ia memiliki kelemahan, bukankah kita seringkali merasa ia lebih menarik karena satu kelebihannya yang menonjol? Jika kita mengubah sesuatu yang pada awalnya sudah berkilau agar bisa diterima oleh orang lain, pada akhirnya tidak seorang pun akan menyukainya. Damien Chazelle tetap menyukai apa yang memang sejak awal sudah disukainya. Ketika orang-orang berkata bahwa film musikal tidak akan sukses atau menyuruhnya mengganti akhir cerita menjadi akhir bahagia, ia tidak percaya. Itulah sebabnya film La La Land bisa sukses. Sutradara Choi Dong-hoon juga diberitahu bahwa film-film kasar tidak akan sukses. Tetapi ia berhasil merilis film-film aksi bertema pencurian dengan banyak tokoh utama yang membuatnya tak tertandingi dalam bidang ini. Di masa ini orang-orang berusia 20-an tahun harus terus membuktikan diri, seperti peserta audisi, seperti juri dalam kompetisi, orang-orang di sekeliling mereka selalu menuntut lebih.
Pada saat seperti ini kita tidak perlu percaya pada apa yang dikatakan semua orang, hanya kita yang mengenal baik diri kita sendiri. Karena itulah kita harus berpikir bahwa ini belum berakhir, seperti yang dikatakan sutradara Park Chan-wook, jika orang lain tidak percaya padaku, aku harus percaya pada diriku sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Ini adalah cara menemukan harapan dalam dunia yang begitu pesimistis.